Contoh yang kedua adalah fungsi boolean jika diberikan soalnya adalah dalam bentuk bukan tabel kebenaran, tetapi dalam fungsi boolean. Nah, di sini diberikan suatu fungsi boolean f x y z sama dengan x ditambah y aksen z. Di sini SOP adalah kombinasi nilai-nilai peubah atau variabel yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Nah, jadi kalau outputnya bernilai 1 itu fungsi yang dimiliki punya persamaan si SOP. Maka yang kita lihat di sini bahwa nilai 1 dalam tabel kebenaran itu hanya ada 3. Pada baris kedua pada kondisi 001, ya. Pada baris kelima yaitu pada posisi kondisi 100 dan pada baris terakhir baris ke-8 yaitu pada nilai 111 untuk nilai x, y, z-nya. Nah, kita cek selanjutnya adalah kondisi di sini, maka bentuk boolean kanoniknya ya dari SOP-nya adalah fungsi x, y, z sama dengan x aksen, y aksen z ditambah dengan x, y aksen, z aksen ditambah dengan x, y, z. Nah, jadi inilah dinamakan bentuk SOP-nya ya atau minterm-nya dari soal tadi, dari tabel kebenaran tersebut. Jadi output yang fungsi bernilai 1 itu adalah fungsinya punya bentuk SOP. Ya. Selanjutnya kita ubah adalah bentuk lambang minterm. Maka tadi fungsi x, y, z itu sama dengan menjadi x aksen, y aksen, z itu sama dengan M1 ditambah x, y aksen, z aksen itu sama dengan M4 ditambah x, y, z itu sama dengan M7. Jadi fungsi berubah jadi M1 ditambah M4 ditambah M7. Atau secara simbol matematisnya secara singkat adalah sigma penjumlahan dari 1,4,7. Jadi penulisannya boleh seperti ini teman-teman ya. Boleh menggunakan langsung literalnya atau menggunakan simbol minterm M kecil tadi atau menggunakan sigma atau operasi aritmatika. Oke, sampai sini bisa diikuti dan dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bentuk kedua yaitu POS. Tadi kita sudah bahas bentuk SOP-nya atau SOP-nya. Sekarang kita mencari bentuk keduanya, POS atau product of sum dari bentuk boolean tersebut. Jadi kita mencari bentuk kanonik dari bentuk POS. Berlawanan tadi, kalau yang SOP adalah nilai fungsinya 1, itu dia fungsi yang membentuk fungsi SOP. Sekarang kembalikan, yang bernilai 0 fungsinya adalah fungsi yang membentuk kombinasi untuk fungsi kanonik yang POS. Maka didapat adalah kombinasinya adalah pada saat nilai x, y, z-nya 000, 010, 011, 101, dan 110. Ya, jadi intinya sederhananya sisa dari nilai fungsi yang bernilai 1. Nah, maka fungsi boolean kanoniknya ya, bentuk kanonik dari POS-nya ya, yang kita dapat adalah fungsi x, y, z itu sama dengan x ditambah y tambah z lalu dikali x ditambah y aksen ditambah z lalu dikali x ditambah y aksen ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali dengan x aksen ditambah y aksen ditambah dengan z. Nah, inilah bentuk kanonik POS dari soal tadi. Nah, kalau kita konversi ke dalam bentuk maxterm akan menjadi berubah bentuk fungsi x, y, z sama dengan M0 dikali M2 dikali M3 dikali M5 dikali M6 sama dengan sigma perkalian 0,2,3,5,6. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi inilah bentuk dari POS yang kita dapatkan dari soal nomor 1 ini ya. Soalnya sebelumnya kita berikan di tabel kebenaran. Jadi kita sudah bisa mencari bentuk SOP-nya dengan bentuk POS-nya teman-teman. Mudah kan? Tidak sulit ya. Oke, nanti kita proses lebih lanjut untuk latihan lebih lanjut. Contoh yang kedua adalah fungsi boolean
jika diberikan soalnya adalah dalam bentuk bukan tabel kebenaran, tetapi dalam fungsi boolean. Nah, di sini diberikan suatu fungsi boolean f x y z sama dengan x ditambah y aksen z. Nah, bentuk seperti ini namanya fungsi boolean biasa, bukan kanonik. Ingat ya. Karena apa? Di bagian termnya atau suku-sukunya, part-partnya itu hanya ada satu variabel dengan dua variabel. Sedangkan fungsinya adalah x, y, z. Jadi literalnya belum lengkap teman-teman. Maka disebut sebagai fungsi boolean, bukan fungsi kanonik. Ya. Oke, di sini juga sama. Kita diminta mencari bentuk SOP dengan bentuk POS-nya. Nah, tetapi caranya agak berbeda dengan yang soal pertama tadi. Dalam bentuk soalnya adalah tabel kebenaran, kita mudah. Untuk kasus SOP yang kita ambil adalah fungsinya 1, sedangkan untuk POS adalah fungsinya bernilai 0. Nah, pada kondisi saat ini kita bisa menentukan mana 0 mana 1. Maka yang kita gunakan adalah aturan mainnya adalah dengan cara aturan hukum aljabar boolean sebelumnya. Nah, di sini yang kita breakdown atau kita detailkan adalah bagian-bagian dari fungsi booleannya. Oke, kita lihat dulu. Fungsi yang kita dapat dari sini adalah fungsi booleannya apa? X ditambah y aksen z. Apakah bentuknya SOP atau POS, teman-teman? Oke, benar. Ini bentuknya adalah SOP. Mengapa SOP? Mengapa dikatakan bentuk SOP? Karena ada bagian yang y aksen kali z. Karena hubungan antar variabel dikali, ya, bukan ditambah. Nah, maka kita mencari SOP-nya dulu lebih mudah daripada mencari POS-nya. Oke, SOP artinya kita hanya mendetailkan atau menampilkan variabel yang tidak ada. Oke, di part pertama atau di bagian suku pertama itu hanya X, ya. Maka X ini kita bagaimana bisa memunculkan variabel yang hilang, yaitu Y dengan Z. Maka X itu sama dengan kita jabarkan menjadi X dikali dengan Y ditambah Y aksen. Nah, mengapa Y ditambah Y aksen? Karena kita ingin menampilkan nilai Y, variabel Y-nya dahulu. Maka menjadi dikalikan hukum distribusi menjadi X kali Y, XY ditambah X kali Y aksen menjadi X, Y aksen. Nah, terlihat bahwa awalnya hanya X menjadi XY ditambah X, Y aksen. Nah, selanjutnya variabel yang belum muncul adalah variabel Z. Hal yang sama dilakukan. Maka menjadi berubah menjadi XY dikali Z ditambah Z aksen ditambah dengan X, Y aksen dikali dengan Z ditambah Z aksen. Nah, sama dengan tadi sebelumnya langkahnya kita menggunakan hukum distribusi, kita kalikan ke dalam teman-teman menjadi XY ketemu Z jadi XYZ, XY ketemu Z aksen menjadi XYZ aksen. Selanjutnya XY aksen ketemu Z menjadi XY aksen Z ditambah XY aksen dengan Z aksen. Nah, jadi awalnya hanya X menjadi XYZ ditambah XYZ aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z aksen. Wah, jadi banyak ini bentuknya. Ya, jadi complicated. Ya, makanya katakan lengkap tadi, literal lengkap. Ya, jadi lengkap awalnya hanya satu variabel menjadi 3 variabel yang muncul. Selanjutnya di part kedua, di bagian kedua atau di suku keduanya yaitu Y aksen Z. Nah, di sini lebih sederhana menampilkannya karena yang belum muncul ada variabel X-nya. Oke. Caranya sama dengan tadi tahapan di X yaitu Y aksen Z itu sama dengan Y aksen Z dikalikan dengan X ditambah X aksen. Nah, menggunakan hukum distribusi kita kalikan ke dalam kurung maka menjadi X Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Nah, kalau sudah muncul semua variabelnya, maka kita gabungkan menjadi satu. Ya, dari penjabaran atau detail si X dengan bagian Y aksen Z, maka menjadi bentuknya adalah fungsi awalnya adalah fungsi XYZ sama dengan X ditambah Y aksen Z menjadi sama dengan XYZ ditambah XYZ aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Nah, lalu menjadi sederhanakannya menjadi karena di sini ada yang double atau yang ganda cukup ditulis sekali, maka menjadi X aksen Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X Y aksen Z ditambah dengan X Y Z aksen ditambah dengan X Y Z. Nah,
Kalau dikonversikan di dalam bentuk min term menjadi bentuknya adalah fungsi x, y, z sama dengan M1 ditambah M4 tambah M5 tambah M6 tambah M7. Lebih sederhananya adalah bentuknya sama dengan sigma penjumlahan 1,4,5,6,7. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, agak lebih complicated ya daripada dengan soal yang pakai tabel kebenaran tadi. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk pos. Tadi yang kita bahas adalah tentang bentuk SOP ya teman-teman, untuk fungsi awalnya. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi dari bentuk fungsi boolean f x y z sama dengan x ditambah y aksen z dalam bentuk posnya. Oke, di sini agak berbeda dengan membuktikan atau menjabarkan dalam bentuk SOP-nya ya, kanonik tadi. Yang kita bahas ini adalah bentuknya akan merubah bentuk ya, karena soal tadi yang kita dapatkan adalah f x y z sama dengan x ditambah y aksen z. Nah, soalnya sudah dalam bentuk SOP. Ini mudah untuk menjabarkannya. Tetapi yang kita minta adalah bentuknya pos, berlawanan. Karena hubungan antar variabelnya bukan dikali tetapi dijumlah. Bagaimana caranya? Artinya apa? Kita harus merubah fungsi atau bentuk awalnya atau soal awalnya, yaitu fungsi x, y, z sama dengan x ditambah y aksen z menjadi bentuk soalnya bentuk pos. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sama menggunakan hukum boolean yang sebelumnya, yaitu hukum distributif. Maka kita kalikan fungsi variabel x dengan operator plus ke dalam perkalian y aksen dengan z. Jadi mendapatkan bentuk x ditambah y aksen dikali dengan x ditambah z. Nah, jadi di sini soalnya berubah teman-teman. Yang awalnya x ditambah y aksen z menjadi x ditambah y aksen dikali dengan x ditambah z. Nah, dengan demikian kita baru bisa mengoperasionalkan atau menjabarkan untuk menentukan bentuk kanoniknya. Oke, di bagian pertama atau suku pertama atau pertama yaitu yang kita ambil adalah x ditambah y aksen. Nah, di sini sama dengan kita jabarkan variabel yang tidak muncul atau yang belum muncul adalah si z. Nah, maka variabel z ini akan kita munculkan. Maka menjadi x ditambah y aksen sama dengan x ditambah y aksen ditambah z aksen. Jadi di sini ditambahkan dengan hubungan z dikali z aksen. Sama dengan menjadi x ditambah y aksen ditambah z dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z aksen. Nah, berubah teman-teman. Awalnya x ditambah y aksen menjadi x ditambah y aksen ditambah z dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z aksen. Nah, inilah perubahan bentuk dari bentuk pos dari soal yang kita miliki. Selanjutnya di bagian keduanya, suku keduanya, yaitu adalah x ditambah z. Hal yang sama kita lakukan, cuman yang berbedanya adalah variabel yang belum muncul adalah bukan variabel z, tetapi variabel y. Karena soal yang kita miliki adalah x ditambah z. Maka hal yang sama dilakukan dengan tahapan yang sebelumnya, yaitu x ditambah z sama dengan x ditambah z ditambah dengan y aksen. Nah, kalau di sebelumnya adalah z aksen, karena di sini variabelnya yang belum muncul atau belum ada adalah si y, maka menjadi y aksen. Jadi kita kalikan juga sama operasi distributifnya menjadi x ditambah y ditambah z aksen dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z. Nah, jadi penjabarannya yang kita dapatkan adalah awalnya adalah x ditambah z menjadi bentuknya x ditambah y ditambah z dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z, teman-teman. Ya, ini lebih lengkap ya, karena literalnya sudah lengkap. Ya, karena fungsinya adalah x, y, z. Nah, maka kita gabungkan penjabaran tadi dari bagian x ditambah y aksen dengan x ditambah z menjadi satu, maka bentuknya di fungsinya adalah fungsi x, y, z sama dengan x ditambah y aksen ditambah z dikali x tambah y aksen tambah z aksen dikali dengan x ditambah y ditambah dengan z dikali x ditambah y aksen ditambah z lalu dikali, oh sudah cukup ya? Oh ya, artinya sudah sampai situ karena 4 ya. Itu sama dengan x ditambah y ditambah z, x ditambah y aksen ditambah z dikali dengan x ditambah y aksen ditambah z aksen. Nah, kok berbeda bentuknya teman-teman?
awalnya ada 4 bagian atau 4 suku menjadi 3 suku nih. Kenapa nih? Karena apa? Karena ada suku atau bagian yang sama bentuknya. Jadi kalau ada yang sama atau double atau ganda istilahnya cukup ditulis 1 kali. Nah, ini kebetulan yang double adalah bentuknya dari X ya aksen ditambah dengan Z. Nah, itu 2 kali muncul maka cukup diambil dituliskan secara 1 kali saja. Atau kita konversi dalam bentuk min termnya menjadi fungsi X, Y, Z sama dengan M0, M2, M3 sama dengan sigma perkalian 0,2,3 teman-teman. Demikian untuk bentuk ini teman-teman ya. Jadi kita bisa menyederhanakan atau mendetailkan, menjabarkan dari bentuk fungsi boolean biasa menjadi bentuk yang namanya bentuk kanonik teman-teman. Jadi bentuk kanonik itu adalah bagaimana cara kita ya merubah fungsi yang sederhana menjadi fungsi yang kompleks ya, karena kanonik itu adalah aturannya atau sifatnya adalah wajib memunculkan semua literal atau variabel yang kita gunakan. Nah, jadi kalau diminta bentuk kanoniknya artinya harus muncul tuh variabelnya. Kalau dia 3 variabel X, Y, Z maka harus X, Y, Z terlihat. Tetapi kalau hanya 2 artinya itu bukan bentuk kanonik tetapi bentuk namanya bentuk fungsi boolean biasa. Ya, bagaimana teman-teman? Inilah untuk pokok bahasan hari ini. Mudah kan? Tidak sulit ya? Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada video pembelajaran ini di dalam channel Kuliah Teknokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.